Selamat malam, apa kabar dunia pendidikan di seantero negeri kita? Saya ingin mengajak sekali lagi kita bersambung rasa. Kita sudah waktunya memikirkan bagaimana menyelamatkan generasi pelajar kita dan mahasiswa kita. Bagaimana caranya supaya tidak ikut-ikutan terjebak dengan kejahatan yang disebut tawuran. Karena korban sudah berjatuhan sia-sia, nyawa melayang sia-sia, air mata orang tua sudah begitu banyak membanjiri bumi Ibu Pertiwi. Sudah banyak siswa-siswi yang begitu sedih kehilangan teman-teman terbaiknya. Maka marilah kita untuk hening cipta sejenak, memikirkan bagaimana mengatasi dan meminimalisir, mengeliminasi sistem apa yang cocok untuk meniadakan masalah tawuran ini. Satu teori yang mau saya gunakan adalah teori eliminasi. Yang kedua teori substitusi. Yang ketiga namanya teori gabungan dari eliminasi dan substitusi. Apa itu eliminasi? Eliminasi adalah mengeliminasi atau meniadakan sesuatu hal yang sifatnya menjadi simbol-simbol yang bisa memperparah atau memicu tawuran. Sebagai contoh, seragam sekolah sudah selayaknya ditiadakan digunakan di luar sekolah. Karena apabila terjadi isu tawuran, maka yang paling mereka cari adalah seragam sekolah apa yang menjadi simbol-simbol sekolah lawan. Sehingga apabila seragam sekolah hanya boleh digunakan di sekolah, di loker yang ada di sekolah, pulang dari sekolah kembali ke rumah dengan pakaian rumah. Berangkat ke sekolah biarlah dengan pakaian rumah, pakaian biasa. Nanti di sekolah digunakan loker. Ini membuat apabila ada yang ingin mengajak tawuran, dia bingung tawuran sama siapa ya. Sedangkan kalau ada seragam ini kan memudahkan orang untuk mencari lawan politiknya. Siapa yang akan bisa dikejar. Kasihan ya apabila ada orang memiliki teman dipukul oleh SMP A, B, C, D, E, F, G misalnya. Tidak dapat pelakunya, dia akan cari orang yang berseragam SMP A, B, C, D, F, G tadi. Atau SMA tadi. Sangat miris apabila ini tidak diadakan eliminasi ini. Karena ini salah satu yang paling gampang memicu saling berbalas tawuran di jalanan. Akibatnya orang yang tidak tahu apa-apa apabila ada kejadian tawuran antar sekolah, yang memiliki baju seragam adalah sasaran empuk, terutama yang tidak tahu apa-apa. Oke, yang kedua teori substitusi. Kalau tadi eliminasi adalah mengeliminasi penggunaan seragam di luar sekolah. Seragam sekolah hanya boleh di dalam lingkungan sekolah. Semoga ini menjadi perhatian dari para bapak ibu guru dan pemangku kebijakan di Kanwil bahkan Pemda. DPRD ini harus ikut membicarakan ini. Bagaimana supaya juklak atau peraturannya boleh dibuat, dipermudah. Anak-anak jangan lagi kena korban tawuran pelajar sia-sia di jalanan. Yang kedua tadi saya katakan substitusi. Substitusi sebagai ada yang diganti. Kalau selama ini adalah orang berangkat dari rumah ke sekolah sendiri-sendiri. Sudah waktunya sekarang berangkat itu dari rumah ke sekolah memang disediakan angkutan bersama. Angkutan bersama ini otomatis tidak diboleh digunakan dengan pakai seragam sekolah. Cukup dengan koordinasi guru kepala sekolah dengan bis atau angkutan yang tidak bermerek sekolah juga.
disubstitusi, diganti lah ya. Sehingga apabila ada indikasi orang mau tawuran, tidak mudah mencarinya, karena bis atau bus-bus sekolah tidak boleh lagi langsung tulisannya ada SMA atau SMPX, tetapi dibuat kosong. Sehingga orang mau cari siapa ya. Sedangkan kalau ada anak-anak tadi di jalanan sendirian, di sasaran empuk, apabila teman si anak tadi memukul anak sekolah lain, dia akan menjadi sasarannya. Tapi apabila berangkat ke sekolah itu adalah dengan menggunakan mobil yang digunakan secara fasilitas oleh sekolah, difasilitasi oleh Pemda-Pemda, bahkan bila perlu ya disupiri dan ditemani dengan security sekolah bekerja sama dengan Satpol PP, sehingga tanpa ada embel-embel nama, substitusi, digantilah. Jadi orang mau tahu nama siapa kalau ada sekolah lain, dia tidak tahu carinya lagi. Kenapa? Hampir sama mobil umum dengan mobil sekolah. Sedangkan campuran adalah gabungan keduanya. Eliminasi penggunaan seragam sekolah di luar dan substitusi dengan cara mengganti sistem pemberangkatan. Anak-anak tidak lagi boleh dibiarkan berangkat sendiri, tapi adalah ditemani oleh pihak sekolah bekerja sama dengan Pemda dan Satpol PP. Nah, yang ketiga yang mau saya sampaikan adalah apabila untuk tawuran yang non sekolah, tadi kan kalau untuk sekolah teorinya adalah eliminasi, substitusi, dan bersama. Sedangkan untuk yang bukan anak sekolah, karena bukan menyangkut seragam, yang berperan di sini adalah forum komunikasi diaktifkan kembali, forum komunikasi antar RT, RW, kelurahan, untuk mengantisipasi apabila ada gesekan antar pemuda, antar ormas atau antar remaja, di mana di setiap persimpangan jalan atau setiap perbatasan wilayah disediakan bekerja sama dengan Pemda, DPRD juga harus terjun tangan, DPD harus ada kerjanya di sini, kerjasama juga dengan kepolisian, supaya dengan adanya mengaktifkan CCTV bervideo call langsung ke pusat kepolisian, tombol pengaduan kepolisian dengan CCTV yang difasilitasi negara, Pemda, gitu ya. Orang lagi mau tawuran atau mau bergerak langsung kelihatan, langsung bisa diarahkan kepada polsek-polsek terdekat. Dan apabila polsek sedang kewalahan karena banyak yang ditangani, tentu kerjasama dengan pihak Kodim atau Koramil. Minta dibantu dengan Satpol PP. Sudah waktunya bangsa kita yang berjeri lelah ini mendapatkan solusi dan resolusi mengatasi masalah tawuran ini. Sekian masukan dari kita. Semoga didengar oleh para wakil rakyat, para pemangku pejabatan di Pemda-Pemda dan pusat-pusat pendidikan dan kemasyarakatan. Terima kasih.